Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan agama yang paling sempurna, yaitu agama Islam, dan yang telah memberikan kita kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat beragama Islam. Salawat serta salam kita curahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan sunnah-sunnahnya dan yang telah menyampaikan Islam dengan kafah. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Zaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami akan membawakan tema lakukan semampu kalian. An Abi Hurairah an Abdurrahman bin Sakhrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas menunjukkan bahwa setiap yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib ditinggalkan seluruhnya kecuali ada uzur yang membolehkannya. Berbeda dengan perintah yang sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu ada kaidah, yaitu tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Melaksanakan perintah terikat dengan kemampuan karena jumlahnya sangat banyak, sedangkan larangan jumlahnya sedikit dan tidak dibutuhkan, maka tidak terikat dengan kemampuan. Melaksanakan perintah lebih mulia dibanding meninggalkan larangan. Demikian juga meninggalkan perintah lebih hina dibanding menerjang larangan. Kita harus mengerjakan kewajiban kita sebagai muslim sesuai kemampuan, tidak menyepelekan selama kita mampu untuk melakukan. Maka ketika seorang hamba diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, kemudian ia berkata tidak mampu, padahal ia mampu, maka hukum wajib atas apa yang harus dia lakukan tidaklah jatuh dan dia berdosa jika belum melaksanakannya. Dan inilah yang dimaksud dengan tidak ada kewajiban kecuali ada kemampuan. Ketika kita tidak bisa melakukan kewajiban secara sempurna, maka hendaklah ia menunaikan semampunya dan tidak meninggalkan seluruhnya. Barang siapa yang tidak mampu melakukan amalan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu melakukan sebagian, maka hendaknya dia melakukan apa yang mampu dilakukan. Itulah kemudahan dalam agama ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ketidakmampuan antara lain dari sisi tidak mampu menjalankan amalan, misalnya orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat, maka ia tidak wajib berdiri, ia boleh sholat sambil duduk. Begitu pula ketidakmampuan ada yang berkaitan dengan memiliki harta, seperti orang yang tidak punya biaya untuk berhaji, maka gugur baginya kewajiban haji. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-286. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkan. Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum.
wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Quran surat Al-Taghabun ayat ke-16. Para jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis yang mulia ini insyaallah dengan membaca doa terlebih dahulu. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.